Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sahabat sekalian, kembali lagi ke channel kita. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu menjaga tauhid, iman, Islam kita, memperbaiki akhlak, adab kita. Hanya Allah tempat kita berlindung, tempat kita meminta pertolongan, mengadu keluh kesah dan sebagainya. Sekarang ini corona sedang merambat kemana-mana, seluruh dunia termasuk Indonesia plus 62. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap waspada, menjaga imunitas diri kita, menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita lengah. Wudhu, cuci tangan, mandi yang benar, dan jangan bersentuhan sembarangan. Kita saling menjaga kesehatan kita. Insya Allah kita bisa. Ini merupakan ujian untuk kita bersabar dan kita bersyukur dengan adanya coronavirus ini kita bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, kumpul sama istri anak yang mana biasanya kita sibuk bekerja di luar sana, sekarang bisa bekerja dari rumah dan kita bisa lebih memiliki family quality time. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Salawat terus kepada Kanjeng Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nur, cahaya, keberkahan dari Allah selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Oke, untuk vlog kali ini kita akan membicarakan tentang iri atau jealous. Kita nggak boleh iri sama saudara kita yang memiliki rumah yang besar, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, kendaraan yang mewah. Jangan, karena itu hanya titipan di dunia. Sebenarnya kita harus iri sama saudara kita yang mana mereka itu terus mempersiapkan modal akhirat, modal untuk BCA, Bank Sentral Akhirat. Bagaimana mereka mempersiapkan modal untuk mati mereka tanpa dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dia di dunia ini terus memberikan manfaat bagi yang lain. Dia membantu sesamanya, dia menjaga alam, dia menjaga lingkungan, dia bersedekah, infak, membantu anak yatim duafa dan sebagainya. Dan ibadahnya bagus, dan kerjaannya juga bagus, dan dia juga tidak istilahnya tidak membuat orang lain itu terbebankan dengan keberadaannya. Jadi kita iri seperti itu. Jangan melihat hanya ke atas, tapi lihat ke bawah. Dari segi harta ataupun dalam segi ibadah kita lihat kok dia rajinnya ibadahnya ya. Suatu ketika ada seorang hamba Allah, setiap kali dia membuatkan makanan, karena dia penjual makanan, setiap dia membuat makanan di malam hari dia selalu berzikir pada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan dia berkata, semua yang aku inginkan Allah kabulkan. Berarti ini sebuah indikasi kalau kita selalu berzikir pada Allah, maka Allah akan memenuhi semua apa yang kita minta, walaupun ada proses. Kemudian suatu hari dia itu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, atau kita kenal dengan Imam Ahmad, seorang ulama, alim ulama yang sangat terkenal di zamannya. Dan suatu hari Allah memberikan jalan dengan cara Allah, cara yang terbaik. Kita hanya bisa memohon, bermunajat, tapi Allah yang mengabulkan. Suatu hari Imam Ahmad itu berkelana mencari sesuatu, tiba-tiba dia ingin berteduh atau istirahat di sebuah masjid. Ketika dia ingin masuk ke masjid itu, ditahan oleh takmirnya, penjaga masjid. Tidak boleh dia beristirahat di sana.
Dan Imam Ahmad itu langsung berprasangka buruk. Tapi dia nggak sombong. Kalau zaman sekarang itu kan mudah mengenal orang ya dari TV, dari media sosial, dari YouTube dan sebagainya. Tapi zaman dulu tidak ada teknologi. Oleh karenanya ketika dia diusir oleh takmir masjid itu, dia bertemu dengan sang penjual yang tadi. Dan diajaklah untuk berteduh istirahat di rumahnya. Ketika mereka sampai di rumah sang penjual tadi, pedagang tadi, dia ingin tidur dan dia mendengar sang penjual itu ketika membuat adonan makanannya dia berzikir terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan dia bertanya, wahai saudaraku, kepada sang pedagang tadi, apa yang kamu ucapkan tadi? Dia bilang dia zikir. Apakah kamu terus melakukan itu selama kamu hidup atau selama kamu membuat adonan makanan kamu? Iya, katanya. Dan sang pedagang menjawab, dia bilang, semua yang saya minta Allah kabulkan kecuali satu. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya-tanya, curious juga dia. Apa yang belum Allah kabulkan? Dan pedagang mengatakan, saya dari dulu ingin bertemu dengan seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad pun langsung nangis. Masya Allah, subhanallah. Hari ini Allah telah menyempurnakan semua permintaan kamu. Dan pedagang kaget. Tapi saya belum ketemu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mengatakan, akulah Imam Ahmad. Subhanallah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah kita berprasangka negatif sama Allah. Semua ada caranya, semua ada prosesnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah lakukan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin sepenuhnya sama Allah, Allah juga akan yakin sepenuhnya sama kita. Hanya tinggal menunggu proses. Oleh karena saudaraku, sahabatku, seiman, jangan lupa apa yang kita lakukan di muka bumi ini karena kita punya misi, kita punya tujuan, kita punya tugas, tanggung jawab menjadi seorang khalifah, menjadi seorang manusia di muka bumi ini, melanjutkan tugas dari nenek moyang kita, buyut kita, kakek kita, Adam alaihissalam. Jadi kita hiasi bumi ini dengan ibadah, kegiatan yang baik, dan kita jangan sampai terhasut, terlena oleh duniawi. Makanya kita berhati-hati. Kembali ke Allah, ikutin apa yang sudah baginda Kanjeng Nabi Muhammad ajarkan pada kita, kepada para sahabat, ulama, dan tabi-tabiin. Kita punya tugas masing-masing. Selama kita masih kuat, punya tenaga, tegakkan Islam, dan kita berjuang untuk Allah. Islam itu damai, peace, tidak menjadi teroris, atau tidak mengancam, atau tidak membuat suatu kerusakan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan hal itu. Nabi diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu akan bagus, adab itu akan bagus apabila tauhid kita bagus dan hati kita bersih. Kita tidak boleh merasa sombong, merasa kita lebih baik, lebih hebat, lebih mengetahui. Karena sungguh kalau kita sombong, kita bukan hambanya Allah. Allah akan melaknat seperti bangsa jin. Diluluh lantakan oleh Allah karena mereka sombong, tidak ada keadilan, dan mereka tumpah darah dan sebagainya. Cuma hanya satu dari segelintir atau keseluruhan bangsa jin itu, Azazil, diangkat ke langit menjadi kekasih Allah. Namun karena dia sombong, maka Allah laknat. Dia gak mau tunduk kepada Adam, gak mau sujud sama Adam. Aba wastakbar. Dan dia sombong. Dari jin, iblis, setan. Ya, naudzubillah. Kita sama-sama mengingatkan, mengajak, semoga kita bisa selamat dunia akhirat. Demikian saudaraku, sahabatku, semoga kita bisa husnul khotimah, hidup bermanfaat, khairun nas anfa'um linnas. Walaupun kita tahu sedikit, balighu ani walau ayah. Sedikit pun kita mengetahui tentang ilmu Allah yang udah disampaikan oleh baginda Kanjeng Nabi, sampaikan. Kita punya media YouTube, media sosial, dan sebagainya. Intinya cuma satu, kita hanya mengingatkan, mengajak, bukan merubah. Karena yang bisa merubah itu cuma diri pribadi masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan pernah bisa mengubah suatu negeri, suatu bangsa, seseorang, sekelompok, sekampung. Tapi kalau mereka tidak mau berubah, tidak akan pernah bisa berubah. Hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Rezeki itu dikejar, bukan ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.